Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran Basnas sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat. Lalu, bagaimana peran Basnas di Kota Tangerang? Baru-baru ini, Wali Kota Tangerang Arief Erwismansyah menyatakan potensi zakat di Kota Tangerang cukup besar. Sebenarnya, kemana saja peruntukan zakat yang diterima Basnas Kota Tangerang? Baik Pak Asli, kita tahu nih Pak, tugas Basnas itu menghimpun dan menyalurkan zakat, infak maupun sedekah nih Pak. Ya. Tapi sebenarnya jenis-jenis zakat apa saja Pak yang diterima oleh Basnas Pak? Zakat yang kami terima sesuai dengan syariah agama meliputi beberapa jenis. Di antaranya adalah zakat fitrah yang sifatnya tahunan, zakat mal bagi mereka yang telah memenuhi nisab dan haul, juga zakat profesi. Zakat profesi artinya zakat penghasilan dari berbagai profesi, bisa ASN, bisa profesional. Yang penting bahwa mereka telah menghasilkan dari profesinya itu 6.700.000-an lah sekarang, atau 6.500.000-an. Bagi mereka yang telah mendapatkan hasil dari profesinya seperti itu, maka dia diwajibkan untuk membayar zakat sebesar 2,5%. Oke. Kalau untuk sumber zakat terbesar itu dapat dari mana Pak Basnas? Dan momen apa Pak yang terbaik Pak untuk menghimpun zakat Pak? Ya, sampai hari ini ASN masih menempatkan urutan tertinggi dalam penghimpunan zakat. Selain juga zakat-zakat lembaga, pribadi, perorangan, dan sebagainya. Kami terima kasih kepada ASN yang terus menyerahkan JIS-nya kepada Basnas. Dan momen yang paling baik adalah biasanya itu di bulan Ramadan. Mereka ada yang bayar zakat fitrah, pasti itu ya. Iya, udah pasti. Juga zakat mal, seperti Pak Wali Kota selalu pada bulan Ramadan menyerahkan zakat mal. Sedangkan zakat profesi itu rutin setiap bulan. Oh, setiap bulan rutin diserahkan ya Pak ya? Iya. Oke Pak, kalau untuk jumlah zakat yang sudah terhimpun sendiri Pak, itu sudah di angka berapa Pak? Dan realisasi penyalurannya itu tiap tahunnya di angka berapa Pak? Ya, sampai hari ini, yaitu di bulan September ya, alhamdulillah Basnas Kota Tangerang telah mengumpulkan dana sekitar 5,7 miliar ya, dari berbagai sumber, dan ada aturan dari pusat bahwa penyaluran itu sebaiknya tidak lebih dari 80%. Jadi 80% dari 5,7 sekitar ya 4,7 miliar itu kami salurkan pada sampai hari ini ya, pada hari ini. Oke. Pak Wali pernah berkata bahwa potensi zakat di Kota Tangerang ini cukup besar Pak. Nah, untuk mendukung potensi zakat itu Basnas sendiri punya program apa saja Pak? Ya, memang Kota Tangerang dengan potensinya luar biasa, sampai hari ini belum optimal tentu ya. Sehingga kami terus berupaya bagaimana mengoptimalkan zakat. Pak Wali selalu mendorong, melibatkan ya lembaga-lembaga, perusahaan yang belum terjamah sampai hari ini, yang
akhirnya diperintahkan Pak Wali juga untuk membuat UKJ di setiap perusahaan misalnya. Dan selain itu pula kita terus berupaya menekan upload kepada lembaga, kepada perusahaan dan sebagainya untuk lebih optimal dalam mengumpulkan zakat. Lagi-lagi bahwa memang potensi zakat di Kota Tangerang ini luar biasa besarnya, dan terus kita himbau kepada masyarakat, mari untuk membayarkan JIS zakat infak sodakonya melalui Basnas Kota Tangerang, sebagaimana juga sering diperintahkan oleh Pak Wali Kota. Oke. Pak, baik. Kalau untuk zakat yang sudah terhimpun, Pak, penyalurannya itu Basnas sendiri memiliki program apa saja, Pak? Baik. Ada 5 program pokok yang kita salurkan dari zakat yang kita kumpulkan. Yang pertama adalah pendidikan, misalnya beasiswa, membiayai mereka yang tidak mampu untuk melanjutkan sekolah dan sebagainya. Terus juga kesehatan. Bagi mereka yang mungkin belum tercover dengan BPJS dan sebagainya, itu pun kita bantu pembiayaan kesehatan. Kemanusiaan, kita kerjasama dengan Perkim, yaitu memperbaiki rumah-rumah mereka yang tidak mampu memperbaikinya. Juga ada ekonomi, misalnya tadi ada Jet Chicken, ada Jetmart. Ini dalam rangka mengangkat ekonomi, memulihkan ekonomi masyarakat Kota Tangerang. Dan yang kelima yaitu dakwah Islamiyah, syariah. Pesan-pesantren kita salurkan, bantuan-bantuan bagi mereka yang kesulitan dana dan sebagainya. Saya kira itu. Zakat online yang disediakan Basnas Kota Tangerang dapat diakses Muzaki lewat website di basnas.tangerangkota.go.id. Tersedia metode pembayaran melalui sederet pilihan bank hingga e-wallet. Pembayaran zakat juga bisa dilakukan melalui aplikasi Tangerang Live lewat fitur Ayo Zakat. Konfirmasi transfer juga bisa melalui WhatsApp di 0812 8441 8886. Ayo tunaikan zakat. Kota Tangerang sebagai salah satu wilayah ekonomi berbasis syariah, Basnas Kota Tangerang juga menyalurkan zakat melalui program Z-Mart sejak 2019 silam, yaitu membukakan usaha warung kelontong untuk para mustahik. Baru-baru ini diluncurkan program Z-Chicken, yaitu memfasilitasi usaha fried chicken untuk para mustahik. Tanda tanya akan melihat langsung progres atau kisah di balik dua program tersebut. Diketahui program Z-Mart sudah dirasakan oleh sekitar 105 mustahik. Salah satunya Bapak Senan, warga Kelurahan Batusari, Kecamatan Batu Ceper. Baik, Pak Senan, Bapak bisa mendapat bantuan dari Basnas berupa program Z-Mart ini sejak tahun berapa, Pak? Saya dapat bantuan Basnas ini program asalnya dari anak, ya melanjut nyambung Basnas 2021, terakhir 2022 Desember. Oke, berarti sudah berjalan 1 tahun lah. Ya, berjalan 1 tahun. Prosesnya untuk bisa mendapat bantuan dari Basnas ini bagaimana, Pak? Apakah rumit atau Ya, gimana? prosesnya dapat bantuan dari Basnas ini nggak rumit sih. Apa saja, Pak, proses yang harus dilalui, Pak, untuk bisa mendapat bantuan ini, Pak? Prosesnya ya melalui apa ya, saya kan merbot, tanda tangan merbot dari DKM, mengajukan, ya dapat 1 minggu lah itu turun barang 3 kali. Oke. Berarti ada formulir-formulir yang harus diselesaikan, kemudian baru bisa mendapat bantuan. Ya, dapat. Kalau boleh tahu, sebelum dapat bantuan dari Basnas ini, Pak, berupa program Z-Mart ini, Bapak mata pencariannya sebagai apa, Pak? Saya mata pencarian sehari-hari saya di masjid merbot. Oh, jadi merbot. Iya, di merbot. Sehari-hari nggak kemana-mana. Oke. Terakhir, Pak, apa nih, Pak, yang sudah dirasakan, Pak, setelah mendapat bantuan dari Basnas melalui program Z-Mart ini? Apakah mengalami perubahan atau bagaimana? Bisa diceritakan, Pak?
Ya, saya dapat bantuan dari Basnas, ya mungkin ada perubahan agak lumayan lah penghasilannya. Sebelumnya saya banyak terima kasih bantuan dari program Basnas atau dari pusat. Semenjak sekarang saya berlanjut terus. Berarti yang dirasakan nih sekarang warungnya bisa menjadi lebih hidup lah ya Pak ya? Ya, lebih. Setelah kalau nggak salah waktu itu sempat mengalami kebangkrutan juga ya Pak ya? Sempat 2 kali. Oh, 2 kali? Iya, 2 kali bangkrut. Oke. Itu posisinya sebelum menerima bantuan ya Pak ya? Sebelum menerima bantuan. Terus setelah menerima bantuan ini, apakah warungnya ini bisa dikatakan menjadi lebih ramai atau ramai pengunjung Pak? Banyak yang beli gitu? Bantuan dari Basnas lumayan, ya macam-macam sembako gitu ya. Sembako kan 3 kali turun tuh. Oh, sembako 3 kali turun. Berarti turun. bukan hanya bantuan berupa ini aja ya Pak? Ada bantuan-bantuan lain berupa sembako ya Pak? Sembako aja bantuannya. Sama rak, sama ini kan. Rak. Oke, kalau gitu terima kasih Bapak Senen atas jawabannya. Semoga semakin sukses warungnya ya Pak ya. Kini program Z-Chicken telah diterima sekitar 40 mustahik warga di kota Tangerang. Dan tim tanda tanya pun mengunjungi salah satunya, yaitu milik Bapak Arifudin warga Karangtengah. Halo Pak Arifudin, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya Pak. Baik Pak, bisa diceritakan Pak, bagaimana Bapak bisa menerima program Z-Chicken dari Basnas ini Pak? Ya, awalnya saya mendapat informasi dari UPJ Kecamatan Karangtengah bahwa ada program Z-Chicken dari Basnas, di mana untuk pelaku-pelaku UMKM, dan saya menanyakan hal tersebut, prosedur seperti apa ke UPJ, lalu mereka menjelaskan bahwa harus mengisi formulir, kita isi formulir semuanya secara detail, lalu ada nanti namanya pembinaan gitu ya. Dan setelah itu formulir, kita dihubungi oleh pihak dari Basnas Pusat untuk verifikasi data kita. Setelah itu kita dihubungin lagi oleh pihak Basnas untuk melakukan verifikasi faktual. Mereka datang ke rumah untuk menanyakan kondisi kita seperti apa, dipoto semua kondisi rumah kita dan keluarga kita. Mungkin itu secara gamblangnya, secara garis besarnya yang bisa kita Berarti ada proses lah ya Pak yang terjadi di situ untuk bisa mendapatkan program Z-Chicken. Betul ya. Oke, kalau selanjutnya Pak, kalau untuk Pak Arif sendiri Pak, Bapak lebih memilih bantuan secara uang langsung tunai atau dibukakan program seperti ini Pak, program usaha seperti ini? Nah makanya kan awalnya program ini yang saya tahu kan programnya dalam bentuk modal usaha. Jadi modal usaha yang sedang diberikan itu kita hanya menjalankan gitu. Kalau secara pribadi saya lebih menginginkan sebenarnya modal dalam bentuk uang, biar kita bisa kelola sendiri. Tapi kalau memang programnya memberikan berupa barang, ya tidak apa-apa. Jadi artinya yang penting ada transparansi gitu, keterbukaan, berapa yang kita terima, berapa yang kita dapatkan, biar kita bisa mengelola dana tersebut dengan baik gitu, tanpa ada penyelewengan dana. Kalaupun nanti kita dapatkan uang, ya kita akan kelola dengan memberikan laporan-laporan kepada Basnas gitu. Kalau Basnas yang memberikan barang, Basnas juga harus memberikan laporannya kepada kita, berapa yang nilai yang mereka berikan kepada kita, biar tidak ada penyelewengan dari dana tersebut gitu. Oke, terakhir ya Pak, harapannya Pak, setelah dibukakannya usaha ini apa nih Pak? Harapan saya usaha ini bisa lebih berkembang ya, bisa berkesinambungan, berjalan terus, karena ini sangat bagus. Ini sangat bagus untuk membantu perekonomian kita di tengah pandemi seperti sekarang ini. Jujur ini sangat membantu buat saya dan keluarga saya untuk membangkitkan kembali ekonomi keluarga saya gitu. Mudah-mudahan harapan saya semoga bisa berlanjut dan nggak hanya 40, bahkan bisa sampai 100, 200, bahkan sampai ribuan nanti di kota Tangerang yang bisa mengelola Z-Chicken ini gitu. Dengan demikian, zakat wajib ditunaikan bagi setiap jiwa, dan Basnas wajib mengembangkan sederet program untuk dapat mengelola dan menyalurkan zakat dengan cara yang tepat. Tentu dengan pengelolaan dan penyaluran yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, berintegrasi, dan akuntabilitas.
Saya Erdi Alfariski, sampai jumpa.